Kita akan mulai saja, nanti bisa tanya jawab langsung ya. Kita pelajarannya apa? Keluarga yang sehat, yang kuat. Boleh ditayangkan slide-nya? Tunggu sebentar ya. Sekarang jam 7 kurang seperempat, nanti saya sampai jam 8 kurang seperempat atau setengah 8 mungkin saya usahakan. Terus bisa tanya jawab sampai jam 8 ya. Kalau yang nanya banyak, molor-molor sampai setengah 9 boleh. Ya, karena saya besok pagi ada acara di gereja lain di Medan ya. Jadi, dan saya membiasakan diri. Jam 6 tuh udah makan yang terakhir. Makanya sebelum ibadah saya udah makan. Habis itu gosok gigi sampai tidur nggak makan lagi. Saya udah dari tahun 2009 sebelum hidup seperti ini ya. Jadi jam 10 saya tidur. Jam 10 kurang seperempat HP, laptop mati semuanya. Udah bebas gadget. Ya. Jam 10 malam itu tubuh mulai menyerap makanan. Jadi jangan masak lagi. Lambungnya jangan masak lagi ya. Ya. Udah berhenti jam 7 kalau bisa paling lambat ya. Kalau bisa jam 7. Kalau saya ibadah jam 6 saya tidak sebelumnya. Ya. Kalau enggak aduh ya nanti kacau ya. Lalu jam 10 saya tidur. Jam 5 saya bangun. Jadi hari apapun, dimanapun, negara manapun, jam 5 saya bangun. Karena jam 5.30 sudah mimpin Zoom untuk olah nafas bersama. Ya, kayak meditasi tapi versi Kristen. Itu membuat pengikut yang mengikuti pola hidup saya, kanker, meyung, kista sembuh, nggak pakai kemo, nggak pakai radiasi. Diabetes sembuh, autoimun sembuh. Ya. Insomnia sembuh. Oke, sekarang kita mulai belajar mengenai keluarga ya. Kalau kesehatan memang sekarang saya, Bapak Ibu, hari Minggu jam 6 pagi saya muncul di televisi, News TV. Itu kesehatan bukan rohani. Ya. Setiap minggu jam 6 ya, News TV. Kalau enggak ya masuk YouTube aja. Nah, sekarang kita belajar mengenai keluarga. Nah, ini on. Oke ya. Ah ya. Saya salah file atau ya? Tunggu sebentar, saya cek dulu. Oh iya, betul. Oke. Benar. Saya mundur, bisa mundur juga nih. Oke, ya. Kita hidup di era di mana kebutuhan makin banyak ya. 5-10 tahun lalu $1.000 dari 10 juta ya. Sekeluarga cukup lah. Apalagi di daerah, lebih cukup lagi. Tapi sekarang nggak di kota, nggak di desa ya. Semuanya dia pegang gadget. Tambah deh kebutuhannya. Beli pulsa ya. Terus di gadget ada apa nih? Ya, ada iklan ini. Bisa beli online. Jadi kebutuhan sekarang itu makin banyak. Nggak pengen jadi pengen ya. Udah dah. Itu membuat para laki-laki harus kerja lebih banyak. Kenyataannya laki-laki itu nggak multi talent. Akhirnya nggak cukup dong. Yang nyukupin siapa? Ibu lah. Nah ternyata ketika ibunya iseng-iseng jual panci, jual obat, jual ini, ternyata lebih pintar cari duit. Kenapa lebih pintar? Kenapa lebih hebat? Banyak nggak ibu-ibu penghasilannya lebih banyak daripada suami? Banyak. Kenapa? Karena penolong lebih pintar daripada yang ditolong. Orang susah ditolong, orang bodoh ditolong, orang sakit ditolong. Penolong sama yang ditolong kuat siapa? Penolong itu tidak butuh yang ditolong. Ya, penolong itu tidak butuh yang ditolong. Siapa yang ditolong? Suami. Siapa yang menolong? Istri. Jadi bapak dengar Pak. Istri itu tidak butuh bapak, ngerti nggak? Bapak mati, istri bisa hidup, single parent. Ibu mati, bapak kawin lagi. Karena bapak itu tidak bisa hidup tanpa wanita. Tuhan berkata, ini aku mau jadikan penolong, gitu. Nggak baik laki-laki sendirian. Bukan nggak baik lagi, nggak bisa. Maka dikasih penolong. Nah, namanya penolong lebih pintar, cari duit, lebih pintar, apalagi, lebih pintar semuanya. Makanya bapak hati-hati ya Pak ya.
5 tahun, 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun yang lalu enggak. 10 tahun terakhir yang menceraikan bukan laki-laki, Pak. Apalagi 5 tahun terakhir, 75% kasus perceraian yang menceraikan istri. Jadi istri zaman sekarang, istri zaman now itu bisa berkata pada suami, aku nggak butuh kamu, gitu loh. Bisa cari duit sendiri. Apalagi wanita Batak, kernet bisa, sopir bisa, nambal ban bisa, nambal ban loh. Itu bukan ban truk, itu bisa loh. Aduh, laki-laki nggak tahu, mohon maaf ya laki-laki Batak ya, mohon maaf ya. Kalau Anda nggak pinter-pinter cari duit, rasakan. Rasakan. Jangan kaget kalau ada gugatan cerai. Ini bicara fakta. Ini bicara data. Jadi laki-laki zaman sekarang harus, ya. Kalau enggak gimana? Ya rasakan saja akibatnya. Ya, jadi karena zaman sekarang ini wanita lebih berani daripada zaman dulu, juga lebih pintar. Oh, sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama cari uang, bahkan dapatnya lebih banyak kan gitu ya. Kecuali bapak punya istri yang tidak bisa cari uang, nah, aman Pak. Aman dari perceraian. Tapi istri nggak bisa cari uang, bikin blood darah tinggi juga, Pak. Minta duit terus. Jadi bapak pengen punya istri pintar atau bodoh? Nggak usah bilang pengen, sudah terlanjur ya. Yang belum menikah lu mikir ya, mau yang bodoh atau yang pintar ya kan? Kalau yang sudah menikah apa ya sudah, terima nasib ya. Sama juga ibu-ibu, tergantung ibu pilih, jangan pilih lagi orang yang sudah menikah. Apalagi milenial. Milenial ini zaman dimana orang mementingkan penampilan. Enggak gereja, enggak masjid, enggak Kristen, enggak Islam, enggak pendeta, enggak jemaat. Itu semuanya menampilkan penampilan. Karena orang akan dinilai dan dihargai berdasarkan penampilannya. Ya, bajunya merek apa, sepatunya apa, mobilnya apa, tinggalnya di hotel mana, tadi naik Lion atau naik Garuda gitu ya. Itu orang akan menilai, kecuali kita nggak peduli dengan hal itu. Kita bisa tidak peduli kalau kita punya kompetensi, kita punya ilmu, kita punya keterampilan, atau malah memang kita punya duit banyak, nggak peduli penilaian orang. Mau dinilai miskin ya nggak apa-apa, malah nggak dimintain sumbangan. Tampil kaya, yang nggak kaya pengen tampil kaya, yang kaya tampil sederhana. Kenapa orang kaya tampil sederhana? Biar nggak dimintain sumbangan tadi dulu. Jadi orang ya tergantung, ada juga orang kaya itu sederhana, emang karena sederhana ada juga ya. Ada juga yang nggak mau dilihat, yang mau dilihat ya. Nah, tapi secara umum orang zaman sekarang ini mementingkan penampilan. Nah, masalahnya penampilan kan butuh biaya. Balik ke biaya lagi. Kalau duitnya nggak ada, ya stres. Bapak ibunya nggak butuh penampilan, anaknya butuh penampilan. Ya, orang tuanya yang pusing. Anaknya minta pakaian, baju, HP, merek, semuanya seperti punya teman-temannya. Ada apa lagi masalah zaman sekarang? Ya, kita inventaris masalah dulu. Ke arah sana atau ke arah sini? Arah situ. Oke, ya. Masalah anak muda zaman sekarang. Ya, udah anak muda lagi loh, orang tua juga. Saya baca aja ya, kalau dari jauh nggak kebaca ya. Orang bijak santun bicaranya, orang baik sopan perilakunya, orang pinter tepat berpikirnya, orang stres update status melulu kerjaannya. Guru stres ya kan. Bahan pelajaran, entah guru sekolah minggu, bahan pelajaran belum siap, nggak ada waktu, tapi update. Pendeta stres ya kan, nggak tahu bahan khotbahnya siap atau belum, update. Ibu stres, wah update-nya sempat itu, kerja nggak sempat, masa nggak sempat. Ini zaman banyak orang stres sebenarnya ya. Oke, kalau susah, oke bisa ya. Nah tadi penggugat cerai 75%.
Jadi era sekarang itu beda. Ini pergeseran perilaku di mana wanita punya keberanian. Apalagi di zaman sekarang ini, nggak usah jauh-jauh di Eropa, di Amerika, di Indonesia pun yang namanya LGBT itu sudah mulai kuat. LGBT dan rombongannya. Apa itu rombongannya? Termasuk paham mengenai nikah tanpa surat nikah, nikah tanpa anak, gitu ya. Nikah tapi nggak mau diberkati, atau nikah ya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu Indonesia pun sebenarnya sudah diem-diem ternyata pelaku, ya karena pengaruh dari media, ya. Nggak bisa lagi. Oke, next aja dibantu, next, karena pointernya oke. Nah, bisa ya, atau mungkin anak kurang dekat ya, agak jauh. Tapi apa kata Alkitab mengenai LGBT? Ya, laki-laki perempuan dengan perempuan itu sama dengan bejatnya orang seks dengan binatang, dengan mayat, dengan adik kakak atau ayah ibu, incest. Ya, jadi Alkitab itu tegas, itu dosa. Tapi di sosmed, di dunia media, banyak artis, tokoh nasional, tokoh internasional yang mengatakan LGBT bukan dosa. Bahkan beberapa sinode gereja sudah mengakui itu DNA. Nah, kita bilang itu dosa. Ya, jadi ini tantangan-tantangan sekarang. Oke, lanjutkan lagi. Nggak bisa. Oke, dibantu aja Pak gitu deh. Next. Oke. Maka dunia sekarang ini dunia yang namanya pernikahan. Hari ini kita lebih fokus di pernikahan. Pernikahan yang terluka. Dan pernikahan yang terluka ini membuat luka hati, luka batin, luka mental, sampai akhirnya luka badan. Karena badan itu bungkusnya jiwa. 1 Yohanes 3:21, aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwanya nggak baik-baik, badannya terganggu. Alergi lah, gatel lah, minum kista, kanker, semuanya bisa sembuh tanpa obat. Ya, karena mayoritas penyakit itu karena ketidakseimbangan hormonal. Awalnya dari situ, dari inflamasi peradangan, dan itu semuanya dipicu oleh stres. Stres karena siapa? Stres karena gereja, pindah gereja, nggak dosa, asal jangan pindah Tuhan. Stres karena bos di kantor, pindah kantor, nggak masalah, ya kan? Stres karena pemerintah nggak benar, pindah negara, nggak masalah, nggak apa juga. Stres karena suami istri mau pindah kemana? Hah? Ada jurnal namanya honeymoon effect. Orang pacaran sehat-sehat, orang bulan madu sehat-sehat, orang menikah penyakitan. Dari mana sumber penyakit? Stres. Begitu stres, sistem imun gak jalan. Sistem imun itu sistem melawan penyakit. Nah, gimana gak stres Pak Jarot? Oh, suami saya kayak setan Pak. Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Tadi malam tidur dipeluk suami ya. Ya dipeluk Pak Jarot, gimana rasanya? Ya kayak dipeluk setan Pak. Lu mau pindah kemana? Hah? Bukan cuma istri loh, suami juga stresnya karena istri. Istri saya kayak setan Pak. Makhluk hidup satu itu gak bisa dikalahkan Pak. Gak bisa. Bapak tidak bisa mengalahkan istri. Kenapa? Karena dia penolong. Penolong lebih kuat daripada yang ditolong. Mana bisa Bapak mengalahkan istri? Bisa Pak. Kalau berdebat Pak, tak tempeleng aja Pak, dia diem Pak. Oke, Bapak menang berdebat. Bapak tempeleng istri diem ya. Menang berdebat. Tapi Bapak kalah relasi, kalah hubungan. Seminggu 2 minggu setelah bertengkar tadi, maka Bapak pengen bercinta, pengen seks. Bapak pegang-pegang istri, peluk-peluk istri, baru pegang-pegang aja, jangan pegang-pegang. Baru dekat-dekat aja, jangan dekat-dekat. Akhirnya Bapaknya mikir, gimana caranya ya? Lalu Bapak bilang sama Ibu, kalau ke Medan tak antar yuk. Baik-baikin. Siapa yang kalah? Akhirnya Bapak
ngalah lagi. Bapak tidak bisa mengalahkan istri, tidak bisa. Karena apa? Istri lebih kuat. Penolong mau dikalahkan, mana bisa? Nggak bisa. Wanita itu dalam segala hal lebih kuat. Apanya? Kakinya. Yang kuat saya, Pak Jarod, saya laki-laki yang rajin olahraga Pak, 10.000 langkah sehari Pak, treadmill Pak. Tetap kakinya kuat. Istri nggak percaya, antar istri ke Medan, masuk mall yang besar, ikuti kemana dia pergi. Itu bapak kakinya gembor tuh. Kuat siapa kakinya? Kuat siapa kakinya? Pinggangnya. Pinggangnya kuat siapa? Ha? Bapak bilang sama ibu, Ma, kamu pulang sana ke Sibolga, ke Tarutung, ke Balige, liburlah seminggu. Gimana anak saya urus? Gimana pel? Saya pel. Itu anak kalau nggak digendong nggak bisa tidur, saya gendong. 3 hari bapak sakit pinggang. Jadi wanita itu lebih kuat, pokoknya namanya penolong. Makanya bapak itu harus ngalah sama istri. Kenapa bapak harus ngalah? Karena bapak nggak punya pilihan lain. Bapak nggak bisa mengalahkan. Jadi bapak harus ngalah sama setan satu itu. Kalau Anda berpikir istri kayak setan, nanti tak ajar caranya gimana mengalahkan setan. Istri kan bukan setan, ya kan? Kayak setan. Suami setan nggak? Bukan, kayak setan. Jadi kalau mau mengalahkan suami istri yang kayak setan, caranya Bapak Ibu harus kayak Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mengalahkan setan. Kalau ada manusia, mati lo kayak setan sama setan. Mati lo sama setan satu itu. Dibikin stres, dibikin darah tinggi, dibikin mules. Jadi pernikahan itu ternyata sumber penyakit. Itu hasil penelitian. Lalu gimana bisa sehat? Ya, cintailah setan satu itu. Karena satu itu bukan setan, cuma kayak setan. Ya, gimana mengalahkannya? Dicintai. Itulah susahnya. Iya, kalau gampang nggak usah pakai pelajaran ya. Oke, next berikutnya. Lalu gimana kita punya keluarga yang kuat, orang tua, anak kuat, pernikahan kuat? Berikutnya lagi, next. Nah, maka yang pertama, keluarga harus dijadikan tempat pembelajaran. Siapa yang ngajar? Yang pintar. Pintar ini pintar rohani ya. Ibunya rohani, bapaknya pemabuk, bapaknya yang ibu yang jadi pengajar, gak apa-apa. Sementara idealnya tuh bapak imam dalam keluarga. Idealnya, ideal itu di sorga. Anda tinggal di Lubuk Pakam itu bukan sorga. Itu bagian dari bumi, bagi dunia. Maka mungkin tidak ideal. Kalau tidak ideal, ya mulai dari fakta. Maka yang rohani mengajar yang tidak rohani. Ya kan Galatia berkata itu, hendaklah yang rohani mengajar yang tidak rohani dalam kelemah lembutan. Pak, suami saya itu Pak, nggak mau gereja Pak, saya tuh marahin dia Pak. Bukan dimanai, yang rohani mengajar yang tidak rohani di dalam kelemah lembutan. Kita bahas tak bah, gimana lemah lembut bah. Tidak lemah lembut gak apa-apa, yang penting kalimatnya positif. Ya, kalau lemah lembut agak susah juga nanti. Bapak ibu biasa teriak-teriak gitu kan. Lalu tiba-tiba ibu ngomong sama anak lemah lembut. Udah 5 menit. Lalu anak bilang ini, Ma, gak denger, diulangin. Ini telinganya udah terlanjur nada dering volume tinggi. Saya izinkan, gak lemah lembut gak apa-apa gitu ya. Tapi kalimatnya positif. Contoh, orang tua anak dulu. Ibu sebagai pengajar anak-anak. Nah, kalau kamu bangun siang, kamu gak diberkati, bangun pagi lebih diberkati. Teriak gak apa-apa. Anaknya kurang ajar nakal. Nah, kamu anak baik ya, anak baik gak boleh nakal. Teriak gak apa-apa. Kamu anak baik gak boleh nakal. Besok nakal lagi. Kamu tuh anak baik. Anak baik tidak boleh nakal. Itu boleh, teriak boleh. Kalau lemah lembut, nanti anak bilang gak dengar. Telinganya sudah terlanjur nada tinggi. Lemah lembut tidak diingat. Oke, saya kasih triknya. Gak usah lemah lembut. Ya, tapi kalimat positif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat negatif tapi lemah lembut. Jangan. Contoh. Nah,
Mama menyesal melahirkan kamu. Kamu tuh anak setan. Lemah lembut ya. Ya, kalau saya anaknya, betul mah, aku ini memang anak setan. Kan lahir dari setan. Apa mama gak sadar mah? Kalau mama itu setan. Lebih baik diam kau. Dengar aku ya, kamu tuh anak baik. Anak baik tidak boleh nakal. Kamu tuh anak baik. Anak baik tidak boleh nakal. Jadi kamu anak baik gitu ya. Jangan lemah lembut, tapi menusuk. Mama mau bicara. Kamu anak setan. Ya, itu tidak bagus ya. Keluarga jadi tempat pembelajaran. Belajar apa? Belajar Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan penolong, Tuhan menjawab doa. Gimana caranya tuh belajar begitu? Berikutnya lagi, next. Ya, bapak-bapak didik anakmu, ibu-ibu juga dah. Walaupun sebenarnya nggak ada ayatnya ibu-ibu didik anakmu. Dengar bapak-bapak, tidak ada ayat ibu didik anakmu. Mau maleaki, mau imamat, mau ulangan, Musa berbicara kepada laki-laki. Sampaikan kepada anak-anakmu ketika berbanding berjalan itu Musa kumpulkan laki-laki. Mau Efesus, mau Galati, mau Filipi, hei bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hei bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah, tapi didiklah mereka. Semua mendidik anak ayatnya bapak-bapak. Jadi nggak bener, ibu, ma, kamu cari kamu didik anak, aku cari uang. Itu tunggu, didik anak bareng-bareng. Yang ada ayatnya ibu mengasuh anak. Apa bedanya? Mengasuh dan mendidik beda. Nanti saya jelasin ya. Tapi amanah pendidikan itu bapak. Apa itu mendidik? Moral, etika, benar salah, boleh tidak boleh itu bapak. Nanti prakteknya ngajari belajar, masak, ngasih makan anak, nidurin anak itu mengasuh itu ibu. Nah, tapi kondisi tidak ideal. Didik pun banyak bapak tidak mendidik. Itulah kacaunya keluarga. Ya, maka harus bapak dalam kondisi tidak ideal, ya udah ibu lah ambil alih. Moral, etika, boleh tidak boleh, benar tidak benar, dosa bukan dosa, ibu ambil alih. Tapi itu tidak ideal. Ya, oke berikutnya lagi. Nah, next. Nah, tugas ayah dan ibu harusnya ayah, tapi enggak ibu enggak apa-apa. Rumah supaya kuat harus jadi tempat pembelajaran. Belajar apa? Belajar firman yang dihidupi. Firman itu hidup karena dihidupi. Belajar nak kita, belajar firman Tuhan teori susah. Lupa nanti. Nama Allah kita adalah Jehovah Shalom. Shalom itu damai sejahtera. Nisi itu kemenangan. Si kenu, mama juga lupa sih. Lupa sih. Tapi kalau anak ada kebutuhan, nak kita berdoa ya. Nah, aku minta gadget, mama punya duit, saya punya duit, nah, papa nggak ada berkat untuk itu. Loh, papa kan diberkati ada uang, tapi dulu papa cari doa untuk yang lain. Gadget ini harga berapa? Ya, yang model begini-begini 8 juta. Oke, kamu berdoa supaya papa ada tambahan 8 juta. Papa gaji income komisi rata-rata 10 juta. Kalau ada tambahan 2 juta, berarti buat kamu 4 bulan nanti kebeli. Kalau anak berdoa, jangan kaget ya. Bulan ini ada ekstra bonus 8 juta. Jangan kaget ya. Tiba-tiba warung kita rame, bulan ini ada tambahan 3 juta, 4 juta. Anda pun bisa kagum-kagum Tuhan jawab doa si anak. Karena ada ekstra, kita tahu itu jawaban Tuhan. Ini kalau nggak dipraktekkan, Anda nggak punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, Tuhan jadi abstrak, nggak nyata. Pak Jarod anaknya umur 14 tahun ke Singapura, nggak takut Pak LGBT, nggak takut Pak nanti pacaran hamil di luar nikah, nggak takut Pak dia di sana bukan belajar lihat film porno. Anak saya punya pengalaman, Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan mengawasi mereka. Saya lepas mereka usia 14 tahun pergi ke luar negeri tanpa pengawasan. Kenapa? Mereka sudah lahir baru saat teduh. Dan kita bisa cek lahir baru apa tidak. Kalau saat teduh itu dapat arti nggak dari ayat itu? Maksud mereka TK saat teduhnya sekeluarga. SD mesbah keluarganya seminggu 2-3 kali. SMP seminggu sekali aja. Bahkan sebulan 2 kali aja. SD pakai buku saat teduh. SMP nggak usah. Suruh baca sendiri Alkitab, pendalaman Alkitab. Baca perikop demi perikop.
Dari Alkitab yang muda aja, Amsal, Mazmur, Yohanes. Nanti kita tanya, kamu dapat apa dari perikop itu? Dari ceritanya, sharingnya mengenai apa yang didapat, kita tahu dia sudah level rema atau bukan. Dia sudah bisa dengar suara Roh Kudus atau bukan. Sudah begitu, Bapak Ibu aman lepas anaknya mau keluar kota, luar pulau, aman. Dan itu dilatih di mana? Di keluarga. Untuk latih, ya Bapak Ibu harus menghidupin dulu saat teduh, PA pribadi, dengar suara Roh Kudus. Itu pelajaran modul dasar Kristen. Ya, nah sekarang kita modul keluarga. Tapi keluarga harus menjadi tempat seperti itu. Mulai dari diri sendiri. Coba mulai baca untuk saat teduh pribadi, Amsal, Mazmur, Yohanes. Dari situ aja tiga kata, tapi itu kenapa? Itu yang paling gampang. Jangan urut dari depan, urut nih Pak, kejadian, oke, keluaran oke, nama pusing, kan gitu kan. Lalu berhenti. Ya, dari Amsal, Mazmur, seneng, Yohanes, seneng. Nanti bisa lanjut, Matius, Markus, Lukas, gitu ya. Nanti kalau udah pengalaman, urut oke ya. Ya, berikutnya lagi. Jadi kuasa pengajaran orang tua adalah memberikan pengalaman iman kepada anak-anaknya. Firman Tuhan itu hidup karena dihidupi. Maka Bapak sendiri juga punya, Bapak Ibu punya pergaulan dengan Tuhan. Itu yang diwariskan kepada anak. Supaya anak gak dipengaruhi dunia ini. Kalau nggak terpusing loh, zaman sekarang ini, aduh. Sekarang saya kemana-mana ketemu jemaat yang anaknya umur 30, belum punya pacar. Orang tuh malah mikir deh, jangan-jangan homo, jangan-jangan lesbi. Begitu nikah nggak mau diberkati, begitu nikah nggak punya anak, anaknya tunggal lagi, miliarder lagi, konglomerat lagi, anaknya nggak punya anak. Banyak sekarang orang tua pusing, nggak bakal punya cucu, generasi berhenti. Anak nggak peduli, dia mau happy life, dia mau keliling dunia ini. Jadi dunia sedang bergeser nilai-nilai hidupnya, ya. Oke, berikutnya lagi. Orang baik meninggalkan warisan. Apa warisan saudara? Nah, apa warisannya? Utang. Ya, itu mah orang jahat. Anak cucu mantu suruh bayar utang orang tuanya, ya. Ya kalau bisa warisannya harta, tapi itu gak utama. Dulu juga saya pengen mewariskan IFA ke anak-anak. Karena tahun 90 saya merantau ke Jakarta, lalu 92 bikin perusahaan namanya IFA. Yang jual baju, kosmetik, badai, sepatu. Status kami ada di 200 kabupaten, mungkin di Lubuk Pakam juga ada. Ya, tapi kami sudah bangkrut tahun 2019. Lalu 2020 dihitung-hitung utang saya 18 miliar ke bank. Bangkrut habis. Udah jual mobil, jual cincin, jual kalung istri saya, deposito cair sebelum waktunya. Pegawai saya 300 orang, gaji pegawai itu sebulan bisa 2,5 miliar. Ngasih pesangon ada yang 10 kali gaji, ya 10 kali 2,5 miliar rata-rata jumlahnya 25 juta, 25 miliar untuk ngasih pesangon. Maka utangnya banyak banget. Maka 2019-2020 saya stres, ruginya 260 miliar bayar. Habis itu sisanya apa? Utang. Untungnya punya untung, masih ada untung istri saya itu punya simpanan emas 61 kilo. Mas Jarot. Mas Jarot. Jarot Wijanarko. 61 kilo. Tidak dijual. Yang lain dijual semuanya. Yang 10 gram, 5 gram udah habis. Tapi sisa 61 kilo. Yang ini nggak dijual. Bangkrut. Saya punya kongsian. Perusahaan saya berdua kongsian. Nggak sadar 1 bulan. Otaknya dibuka. Tutup lagi, nggak sadar lagi 1 bulan. Bangkrut 1 kata. Demo buruh, polisi datang, pesangon, jual barang, itu 2 tahun. Stresnya minta ampun. Saya nggak stroke, tapi gula saya 500-600. Padahal olahraga bener, makan sehat. Saya udah dari tahun 2010, udah 14 tahun saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti. Karbo saya hanya dari sayur-sayuran.
Buah pun saya hanya makan buah yang tidak manis. Yang namanya rambutan, leci, lengkeng, mangga, saya udah bertahun-tahun nggak makan. Tapi karena stres, gulanya 400-500. Itulah kenapa saya berjumpa dengan olah nafas, meditasi yang Kristen dan sembuh. Dan saya mengajarkan sekarang meditasi. Ya. Nah, waktu saya bangkrut, ya udah habis semuanya, habis. Jadi saya gagal mewariskan harta kepada anak. Tapi untuk supaya nggak mewariskan utang, yaitu tadi jual, mobil jual, semuanya dijual. Bahkan terakhir saya punya saham terpaksa lepas dengan harga 1/5. Udah habis. Tapi nggak punya utang. Tapi habis. Ya, oke, berikutnya lagi. Tapi apa yang saya wariskan? Oke, ini Paulus mengajarkan supaya anak dididik dengan teliti supaya mereka rajin. Oke, berikutnya lagi. Rajin bekerja, maka terus next boleh lewatin aja. Itu ayat mengenai karakter rajin kerja keras. Maka saya sebut keluarga itu harus menjadi pusat kerajinan. Artinya mengajarkan karakter. Pertama tadi learning center, keluarga itu tempat pembelajaran. Belajar apa? Matematika, fisika, kimia, biologi. Ya di sekolah. Belajar hidup di rumah. Di gereja kan seminggu sekali. Sekolah kan mana ada sekolah mengajarkan nilai hidup. Walaupun itu sekolah Kristen, tetap aja pelajaran agama seminggu sekali. Tetap belajar hidup itu di rumah. Maka keluarga itu learning center. Yang kedua, belajar tempat karakter atau kerajinan, saya sebutnya craft center. Oke, berikutnya lagi. Nah, itu IFA, logo perusahaan sebelum bangkrut, dan itu kongsi saya, ya. Walaupun saya bangkrut, saya berani berkata saya tetap berhasil mewariskan kepada anak. Apa yang saya wariskan? Nilai. Kan walaupun bangkrut, ya uang kas habis, saham habis, emas habis, deposito habis, tabungan habis. Masuk tahun 2020 sebelum pandemi, uang cash kita hanya untuk bisa hidup 3 bulan. Maka secara finansial betul-betul ludes. Ya karena bayar utang kan nggak mungkin saya khotbah lalu jemaat teriak, Pak, jangan banyak omong, bayar utang saya dulu kan. Padahal kan punya ajar tuh kan ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Udah makanya semuanya dilunasi. Habis. Ya. Tapi saya masih mewariskan kepada anak ketika anak bercerita, Pak, sebangkrut-bangkrutnya Bapak paling enggak punya rumah nggak disita. Saya masih punya kolam renang nggak disita. Saya punya 2 sekolahan ekologi nggak disita. Kenapa nggak disita? Karena istri saya waktu usaha lagi maju-majunya, saya punya aset, cuma aset nggak bisa dimakan ya. Saya punya tanah nih gitu ya. Tapi lagi bangkrut, ya udah, yuk kita makan tanah gitu ya. Jadi aset itu nggak liquid. Nggak bisa beli bensin, nggak bisa beli makan. Tapi paling nggak ada asetnya. Nah dulu waktu bisnis lagi bagus-bagusnya, itu rumah, kolam renang, sekolah, itu kalau dihitung-hitung 50 miliar ada. Saya bilang sama istri, sertifikat diagunkan ke bank. Ini juga dicemplungin ke bisnis. 50 miliar itu setahun jadi 100 loh. Kalau di bank, ya 5% bunganya. Istri saya nggak setuju sertifikat itu diagunkan. Karena bagi dia, itu untuk diamankan. Jadi kalau kita dulu bisnis kan besar, bangkrut, setahun tuh ya paling tidak dapat pembagian kok hasil itu 4 miliar, 5 miliar setahun ya. Keuntungan yang dibagikan. Kalau keuntungan yang diinvestasi, waduh sebulan itu untungnya bisa 4-5 miliar sebulan. Tapi itu kan uang perusahaan dengan kongsi. Nanti akhir tahun kan bagi hasil. Nah yang dibagi itu kan hanya kira-kira 1/10 saja. Tapi 1/10-nya aja 4-5 miliar. Nah itu saya sepakat sama istri. 1/3 itu diamankan. Diamankannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk properti. Nah yang tidak diamankan ya bisa untuk investasi lagi. Cash. Ya. Nah akhirnya yang diamankan itu kan menjadi properti ya, berupa rumah, kolam renang, sekolah. Jadi sekolah itu asetnya milik kita, gitu kan. Saya mau agunkan, istri nggak setuju karena istri itu punya pendapat, punya pikiran, punya konsep. Kalau sudah aman jangan tidak diamankan lagi.
Pokoknya uang tuh kalau sudah masuk nggak bisa keluar. Itulah Bapak harus tahu, wanita itu di seluruh muka bumi seperti itu. Dan laki-laki di seluruh dunia mengalami pencobaan yang sama. Menikahi makhluk hidup yang kayaknya nggak punya otak gitu. Diajak ngomong, diajak mikir, nangis aja malah gitu. Ini kan sudah diamankan begitu gitu ya. Ya sudah lah, ini saya ngalah. Kenapa ngalah? Karena tidak punya pilihan lain. Kalau tidak ngalah, itu istri jadi makhluk ajaib. Tahu makhluk ajaib? Laki-laki dari tanah, wanita dari tulang. Tulang itu dibuang dagingnya, dibuang ototnya, itu halus sekali. Maka wanita itu makhluk halus. Tapi setan bisa ditengking. Tapi yang namanya istri, makhluk halus yang aneh, tidak bisa ditengking, tidak bisa dikalahkan. Dan tulang jangan dipatahkan. Kalau tulang dipatahkan itu runcing sekali. Dan Bapak bisa mati oleh tulang yang runcing. Maka jangan patahkan hati istri. Kalau istri patah hati, matilah kau. Matilah kau. Matilah kau. Karena kata-katanya runcing, kalimatnya runcing. Orang bilang wanita itu lemah lembut, tapi ya itu, aku tidak butuh kamu. Aku nggak butuh kamu. Kamu mau mati, mau pergi. Nggak pulang, nggak apa-apa. Aku bisa hidup sendiri. Apa Bapak nggak mati dengan begitu? Matilah, Bapak matilah. Mati darah tinggi, mati stroke. Jadi makhluk hidup satu itu memang bisa mematikan. Kalau tulang itu patah. Karena laki-laki dari tanah. Tanah dibikin gentong besar, ditendang juga hancur. Wanita tulang, mau dibanting juga nggak apa-apa. Maka jangan patahkan tulang satu itu. Karena tulang itu sangat berkuasa. Lebih daripada mertua. Tulang, tahu tulang di sini. Tulang dan non tulang ya. Berkuasa sekali. Nah istri itu dari tulang. Udah pokoknya Bapak harus ngalah sama istri. Jadi istri bilang tidak setuju, ya tidak setuju. Makanya dulu kita nggak agungkan itu semua sertifikat. Tetapi ketika saya bangkrut, lalu semua dijual, jajan dijual, saham dijual, ya lunas. Coba dulu itu sertifikat kita agungkan, lalu diputar di bisnisnya hancur, disitalah rumah. Begitu saya bangkrut, saya baru bilang sama Tuhan, bilang sama istri, aku tuh bersyukur ya punya istri kamu. Kalau enggak, rumah kita disita. Dulu saya pikir ini istri otaknya gimana sih? Itu sertifikat disimpan nggak jadi nggak bisa bertambah. Jadi kayaknya dulu tuh goblok banget itu istri. Tapi begitu bangkrut baru pintar juga dia. Jadi Bapak harus mensyukuri makhluk hidup satu itu. Tidak usah nunggu bangkrut kayak saya. Ya. Tuhan itu sudah atur. Orang optimis kayak saya, istrinya pesimis. Karena Anda menikahi lawan jenis, betul? Anda menikah sejenis atau lawan jenis? Lawan jenis. Nah, lawan jenis. Makanya yang rajin menikah sama yang tidak rajin. Yang semangat sama yang pelan-pelan. Yang tepat waktu, ayo kerja, cepat, sama yang tenang. Itu namanya jodoh. Dua-duanya tenang, sampai airport udah terbang pesawatnya, ketinggalan pesawat. Lawan jenis, ya kan? Satu romantis, satu tidak romantis, karena lawan jenis. Ibu gak usah tanya, Pak suami saya gak romantis. Ibu anaknya berapa? 3 Pak Jarod, bagus, anak gak romantis. Suami gak romantis. Kalau suami romantis, anak ibu 13. Maka Tuhan sudah jodohkan lawan jenis. Yang satu perasaan, satu tidak perasaan. Pak kan bagus dua-duanya perasaan. Ya nggak bagus. Itu tidak lawan jenis, ya kan? Kalau dua-duanya perasaan kan
saling memahami. Tidak. Dua-duanya perasaan bertengkar sedikit saja, menangis bersama-sama. Maka yang perasaan menikah dengan tidak perasaan. Satu nangis, satu nggak nangis. Yang tega didik anak sama yang tidak tega. Bagus, kan lebih baik sehati. Tidak. Bapak ibu sehati didik anak. Wah, anaknya dipukul sama ibunya 10 kali, bapaknya pulang gereja. Atau anaknya dipukul bapaknya 10 kali, ibunya pulang gereja. Kok anak nangis? Ya nakal tadi, saya pukul berapa kali? 10 kali. Oke, aku 10 kali juga, ya kan? Itu anaknya mati, digebukin bareng-bareng. Maka Tuhan izinkan yang tega menikah sama yang tidak tega, yang romantis sama yang tidak romantis, yang murah hati sama yang pelit. Dua-duanya murah hati, duitnya habis, disumbangin semuanya. Anda tidak salah menikah. Siapa suami istri bersebelah? Angkat tangannya. Pegang tangan pasangannya. Pegang, bilang begini, berarti kita nggak salah ya gitu. Berarti kita nggak salah. Lawan jenis, lawan lo, lawan jenis. Anda menikah lawan jenis. Itu berarti jodoh, ya. Jadi kembali ke cerita ini, saya optimis, istri pesimis. Tapi dari cerita itu anak saya, Pak, tapi gimana Papa ceritanya Pak? Papa kan miskin, ya sekarang bangkrut tapi rumah nggak disita. Tapi gimana ceritanya Pak? Papa itu bisa punya perusahaan, kan Papa katanya orang miskin. Oh iya, tahun 90 Papa menikah, tinggal di pinggir kuburan, kontrak rumah 6 kali 6 meter persegi, rumah bedeng, lompat karet, kebun pisang, mentok dikit, kuburan sebelahnya. Tahun 90 saya merantau ke Jakarta seperti itu. Tapi Papa kerja keras luar biasa, rajin luar biasa, jujur luar biasa. Astra Internasional melihat orang miskin, rajin dan jujur. Bahkan perusahaan bayar di luar negeri, kongsinya Astra, melihat saya miskin, rajin, jujur. Kasihan. Orang kaya tuh lihat orang miskin, rajin, jujur, kasihan. Ditawari usaha, setor badan, nggak setor duit, dikasih saham 50%. Karena miskin rajin jujur, orang kaya kasihan. Miskin males maling. Bos berkata, salibkan dia. Loh, ini cerita nyata, tapi cerita ini menjadi warisan. Jadi penting banget ya Pak ya, kejujuran, integritas, karakter lebih penting daripada gelarmu, lebih penting daripada otakmu. Kamu sukses kayak Papa, walaupun akhirnya bangkrut, tapi paling tidak sebelum bangkrut Papa punya jaringan internasional. Papa sudah keliling 50 negara lebih. Paling tidak sebangkrut-bangkrutnya punya 2 sekolah, punya 1 kolam renang, punya rumah. Rumah saya di Bintaro ya, halamannya 1.500 meter. 1 meter 15 juta, itu tanahnya aja 20 miliar. Tapi sekali lagi tanah nggak bisa dimakan. Ya. Tapi ya lumayan, jadi warisan nanti. Walaupun perusahaan saya bangkrut, tapi nilai-nilai nggak pernah bangkrut. Oke, boleh file berikutnya. Wih, nggak selesai juga setengah 8, nggak apa-apa. Ya. Terus lewatin lagi, next. Nah ini dia. Paulus berkata kepada orang Tesalonika, aku tuh didik kamu, mengasuh kamu, ya, sebagai gembala mengasuh jemaat, seperti suami istri mengasuh anak-anak, seperti ibu mengasuh anak-anak. Jadi kalau ibu ayatnya itu mengasuh, kalau bapak ayatnya mendidik. Ya, nanti masuk YouTube aja ketik mengasuh Jarod, mendidik Jarod, ada ratusan episode mengenai keluarga dan parenting yang saya upload di YouTube. Ya, kalau sekarang 1 sesi, ya pendahuluan. Ada ribuan kalau suami istri, pernikahan, seks, parenting digabung jadi satu di YouTube sudah saya upload dari tahun 2009 sampai hari ini konsisten upload sesi baru terus. Ya, masih ada upload tiap hari Sabtu jam 1 itu tayang file baru. Kalau topik keluarga. Kalau topik kesehatan, olah nafas, hampir 2-3 hari sekali. Setiap minggu pasti upload file baru, pelajaran baru. Nah, ibu itu mengasuh. Mengasuh itu apa sih? Berikutnya lagi. Mengasuh di situ adalah merawat. Karena merawat, maka seperti kata perawat. Tugas ibu kayak tugas perawat pasien. Seorang perawat harus bisa masak nggak? Nggak harus, ya nggak harus. Yang masak itu bagian dapur, chef. Perawat tidak harus bisa masak, tapi perawat harus ngerti menu. Perawat nih, ini pasien apa nih?
Darah tinggi Pak, oke, makanya sop kambing, buahnya duren, ya kan? Sore mati dia, ya kan? Ini pasien apa nih? Diabetes, oke, kasih dia nasi gudeg ya, teh manis, ya kan? Sore mati dia. Itu kalau ada suster seperti itu di rumah sakit, jangan-jangan rumah sakitnya laku. Kenapa laku? Ya kalau ibu pengen suaminya mati, bawa ke situ kan? Anak pengen mertuanya mati, bawa ke situ kan? Di mana lagi yang bisa begitu kan? Laku saya pikir. Itu perawat gak harus bisa masak, tapi harus ngerti menu. Ibu itu harus ngerti menu, istri harus ngerti menu. Kenapa? Karena dosa pertama di muka bumi itu salah menu. Baru sadar? Dosa pertama di muka bumi, Tuhan bilang sama Adam, Adam ini jangan dimakan. Lalu Hawa ngasih makan suaminya itu. Itu kan salah menu. Dan Tuhan berkata kepada Adam, kalau kamu makan, kamu mati. Gitu ya. Kamu kasih makan, mungkin biar mati dia. Bapak-bapak hati-hati ya. Hati-hati, jangan-jangan makanan yang dikasih istrimu kepadamu supaya engkau mati. Mati kolesterol, mati diabetes, mati darah tinggi, mati asam urat. Karena makanannya tidak sehat semuanya. Dan anehnya Adam juga mau lagi dikasih makan. Kenapa? Karena Adam bodoh. Udah dengar firman, gak dengar-dengaran. Tapi kalau dikasih istri, mungkin loh ya Adam itu takut nolak istri, nggak berani dia ngalah. Dosa pertama Hawanya salah menu, dosa kedua Adamnya nggak berani melawan istri, ngalah. Ya ngalah boleh, tapi kalau salah jangan ngalah. Kalau itu salah betulkan, ya kan. Tapi dosa pertama itu menurut saya salah menu. Ada Hawa nggak ngerti menu, nggak boleh dimakan malah dikasih makan. Maka ibu-ibu harus ngerti menu supaya anak suami sehat-sehat, tidak mati-mati. Terutama anak-anak penting kasih makan sehat ya. Kalau suami terserah ibu-ibu lah. Makhluk hidup satu itu terserah bu. Ibu mau diapain dia? Ada maksud terselubung dan tersembunyi ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau anak-anak kasih dia makan yang sehat ya. Bapaknya terserah ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu bisa masak, yang penting bisa go food, ya kan? Bisa gojek. Tapi jangan go food dan gojek makanan yang salah. Oke, berikutnya lagi. Nah yang menarik ini bicara mengasuh, keluarga itu harus menjadi tempat pengasuhan. Siapa ngasuh siapa? Ibu ngasuh anak. Tapi ada juga loh, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Yaitu suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya. Boleh file berikutnya. Karena nggak ada orang yang membenci tubuhnya, tapi mengasuh merawat. Artinya, suami harus ngasuh istri. Kalau istri merasakan pengasuhan suami, nanti istri bisa mengasuh anak. Jadi bapak itu harus mengasuh istri seperti ibu mengasuh anak. Kenapa anak harus diasuh? Karena dia nggak ngerti mana yang baik, mana yang benar. Karena nggak ngerti yang seharusnya. Dengan kata lain, anak itu belum pinter. Lebih tegas lagi atau kasar lagi, anak itu goblok. Nah, bapak harus mengasuh istri. Kalau istrinya goblok, nggak ngerti-ngerti, kayak nggak punya otak gitu loh. Ya, ada nggak bapak-bapak dia goblok-goblok istri? Kamu tuh goblok dah, otakmu di mana sih? Goblok kamu itu. Nah, bapak-bapak yang punya istri bodoh, saya tanya, dulu cari istri yang pinter atau yang cantik? Yang cantik, ya. Kalau cari yang cantik dapatnya bodoh, itu tidak salah pilih. Yang dicari yang cantik, rajin, dandan, tidak pernah belajar, ya makanya bodoh. Ya kan? Karena pinter dandan, dia kan. Dicari cantik, dicari seksi, dapatnya bodoh, tidak salah pilih. Maka itu namanya konsekuensi dari pilihan. Kalau setelah dinikahi baru sadar kok bodoh, karena dulu bodohnya ketutup sama cantiknya, ya kan? Ketutup ya, memang bapak gak lihat, memang bapak gak cari yang pintar, ya kan? Maka kalau ternyata setelah dinikahi baru sadar kok bodoh, ya iya dulu kan carinya yang cantik, namanya yang seksi. Kalau ternyata bodoh maka diasuh.
Jangan dibodoh-bodohi, tambah bodoh nanti. Jangan dibentak-bentak, tambah bodoh nanti dia. Sudah bodoh, patah hati lagi, patah tulang lagi, runcing lagi, udah. Gak bisa mikir, bisanya ngomongnya tajam kayak tulang patah. Matilah kau, matilah kau, matilah kau, matilah kau. Maka harus diasuh. Oke, berikutnya lagi, ya. Jangan digoblok-goblokin. Gimana Pak, kalau kebalik Pak? Suami saya yang goblok Pak. Nah dulu ibu cari orang ganteng, aku tadi orang pintar. Ya, carinya ganteng ya. Saya mohon maaf ya, mohon maaf yang ganteng, yang cantik, mohon maaf juga yang mukanya jelek, mohon maaf ya. Tapi penelitian itu melaporkan loh, orang jelek-jelek muka itu kebanyakan lebih pintar loh. Pergi ke sekolah, cari juara kelas, mukanya jelek-jelek. Cuma dipelantir. Waduh yang cuannya cantik dan seksi-seksi, bodohnya bos. Ya sudah, emang begitulah konsekuensi dari pilihan ya kan. Makanya kalau dulu cari laki-laki ganteng ternyata bodoh lah, cari wanita cantik ternyata bodoh, nikmatilah kebodohannya. Nikmatilah. Sabar-sabarlah mendidik, sabar-sabarlah mengasuh, sabar-sabarlah ngajak bicara. Ya. Berikutnya lagi, next. Nah, terus gimana kita bisa punya kekuatan untuk mengasuh pasangan? Karena bisa berlaku sebaliknya, istri ngasuh suami. Ngasuh anak lebih gampang ya? Walaupun gak gampang, tapi ngasuh anak lebih gampang. Ngasuh pasangan udah gede. Jadi kalau punya anak 3, itu suami atau istri kan anak nomor 4 gitu kan. Paling manja, paling kolokan, paling ngambekan. Bukan anak pertama tuh, anak bungsu paling susah gitu ya. Maka butuh kasih Tuhan untuk memampukan suami mengasuh istri. Istri wanita sekali lagi tulang lembut, halus, bukan lembut, halus. Tapi tulang itu keras loh, keras. Jadi dalam kenyataan pernikahan yang keras kepala itu kadang istri. Bapaknya nggak berani amin karena sebelahnya ada yang satu itu. Laki-laki itu kayaknya keras, ibu bisa kalahkan. Ya, jadi maka butuh seorang kasih Tuhan memampukan suami untuk mengasuh dan menggembalakan istri. Berikutnya lagi, next. Lalu kita tanya jawab. Next lagi, oke, yang ini nggak usah. Next, oke, nggak usah ya. Poin D nggak usah. Kita file seminar banyak banget, panjang banget. Sampai di sini kita masuk di tanya jawab, ya. Boleh break dulu mungkin, ada pengumuman, ada lagu, atau kolektor, atau langsung terserah. Nah, sambil persembahan, sambil dibikin pertanyaannya. Kalau punya kertas, misalnya Pak, malu Pak mau nanya, nanti orang lain tahu. Tulis pertanyaan tanpa nama. Ya, ditulis pertanyaannya, tapi nggak usah pakai nama, siapa yang bertanya, ya. Tapi kalau ada yang berani nanti bertanya langsung lebih bagus lah ya. Kan masalah keluarga tuh sarser sama-sama juga. Ya, oke silakan. Bapak Ibu, sambil kita jalan persembahan